Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saat ini saya membawakan firman Tuhan tentang bekerja. Kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9. Suara saya agak parau sedikit. Yohanes pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-4. Kita baca, udah ada di slide itu. Kalau sudah itu kita sama-sama baca, saudara. 1, 2, 3. Selagi serahkan pekerjaan Allah yang mengutus aku, selagi hari siang wajiblah kita mengerjakan, dan tidak ada seorang pun dapat bekerja. Puji Tuhan. Kalau di dalam terjemahan lama dikatakan selagi hari siang, katanya wajiblah kita mengerjakan pekerjaan Allah. Karena malam akan datang, seorang pun tidak dapat bekerja. Jadi ini dibagi dua. Pertama, selagi hari siang kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah. Yang kedua, malam akan datang, seorang pun tidak dapat bekerja. Saudara, dikatakan di sini selagi hari siang. Selagi ada kesempatan untuk kita bekerja, untuk kita mengerjakan pekerjaan Allah. Selagi Tuhan memberikan kita waktu, selagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita mengerjakan pekerjaan Allah. Sebab kesempatan itu enggak selalu ada, saudara. Kesempatan hari ini berbeda dengan kesempatan besok. Kalau saudara hari ini saudara ada kesempatan, saudara berbuat itu, kita nggak tahu besok apa yang akan terjadi, bukan? Kalau kita gunakan waktu dengan baik. Kalau saudara lihat di dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan dengan tidak membuang waktu karena masa ini adalah masa jahat. Kita hidup pada masa yang sukar, kata Timotius bilang, 2 Timotius pasalnya yang ke-3. Kita hidup pada masa yang sukar. Efesus katakan kita hidup pada masa yang jahat. Dengan tidak membuang waktu karena masa ini adalah masa yang jahat. Kita mau menggunakan waktu dengan baik. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudara, kalau saudara lihat juga di dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat 22. Coba saya minta tolong ada yang bacakan Filipi 1 ayatnya yang ke-21 ayat 22. Filipi 1 ayat yang ke-21 1:22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Iya. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Iya, terima kasih. Ayat 21 katakan hidup itu, mati itu untung, katanya. Rasul Paulus bilang, iya kan? Mati itu untung. Ya, tetapi dikatakan ayat 22 katakan, jika aku harus hidup di dalam dunia ini, berarti bagiku bekerja, melayani Tuhan, menghasilkan buah. Saudara, kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya untuk kita bekerja melayani Tuhan, untuk kita bekerja di ladang Tuhan. Mungkin saudara berpikir, oh itu mah tugas hamba Tuhan. Saudara,
Kalau saudara lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-25, ayat 14 dan selanjutnya. Di situ kita melihat bahwa Tuhan memberikan talenta, tentang perumpamaan talenta. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 dan seterusnya. Di situ Tuhan memberikan talenta kepada orang-orangnya yang khas, kepada hamba-hambanya yang khusus, yang kalau khas tuh, kalau terjemahan lama yang khas, terjemahan baru yang spesial ya, yang khusus, yang kepercayaan. Kenapa dikatakan kita sebagai hamba-hambanya yang kepercayaan? Karena saudara, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Lewat korbannya di atas kayu salib, dia sudah menebus saudara dan saya. Dia sudah menyelamatkan saudara dan saya. Saat ini hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita ini adalah milik Kristus, katanya. Galatia pasal 2 ayat 22, ayat 20 di situ dikatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Pada saat kita ditebus oleh Yesus, pada saat kita diselamatkan oleh Yesus, kita sudah dibeli oleh Yesus, kita menjadi milik Yesus, hidup kita ini sudah menjadi milik Yesus. Ada nyanyian lama berkata, sekarang ku milik Yesus, katanya. Yesus dia milikku, bukan untuk sementara, tapi buat selamanya, katanya. Hidup kita ini sekarang kita adalah milik Kristus. Pada saat kita ditebus, pada saat kita sudah dibeli, diselamatkan oleh Yesus, kita menjadi milik Yesus. Nah, kalau kita sudah menjadi milik Yesus, berarti kita menjadi orang-orang kepercayaannya Yesus. Orang-orang kepercayaannya Tuhan. Di dalam Matius pasal 25 ayat 14 katakan, kita menjadi orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Sebab itu Tuhan percayakan kita dengan talenta-talenta yang Dia berikan kepada kita. Firman Allah katakan kepada setiap orang. Saudara, kalau kemarin saya mengikuti pelajaran dari mengenai pelajaran Patasaman di itu, tapi Om Yos Minandar mengatakan sekilas, dia katakan kehidupan kita ini, kita sebagai umat Tuhan, kita orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau pada zaman perjanjian lama, yang melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan, yang melayani Tuhan adalah orang-orang Lewi, para imam gitu kan ya, yang melayani Tuhan. Tetapi pada zaman Yesus, nggak terikat kepada orang Lewi, nggak terikat kepada para imam, tetapi kepada setiap orang percaya. Tuhan percayakan untuk bekerja di ladang Tuhan, untuk bekerja mengerjakan pekerjaan Allah. Dia katakan selagi hari siang, wajiblah kita mengerjakan pekerjaan Allah. Kita siapa? Kita orang-orang percaya. Wajib mengerjakan pekerjaan Allah selagi masih ada kesempatan bagi kita. Kalau saudara lihat di cerita talenta itu, Tuhan berikan talenta itu Tuhan yang kasih. Kita tinggal kembangkan apa yang Tuhan kasih. Tuhan mau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan talenta itu sesuai dengan potensi kita. Sesuai dengan apa yang ada pada kita, kemampuan kita. Tuhan nggak kasih talenta yang di luar daripada kemampuan kita. Tuhan kasih talenta sesuai dengan potensi yang ada pada kita. Pakai bahasa gitu deh supaya enak. Sesuai dengan potensi yang ada pada kita. Itu Tuhan mau supaya kita kembangkan, saudara. Kalau kita lihat
Ada yang terima 2 talenta, ada yang terima 5 talenta, ada yang terima 1 talenta. Yang terima 2 talenta dan 5 talenta, mereka kembangkan. Mereka talenta-talenta itu mereka pakai untuk pelayanan, untuk mengerjakan pekerjaan Allah, kata firman Tuhan. Apa yang dapat saudara kerjakan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara, biarlah saudara pakai itu, talenta itu bagi pelayanan pekerjaan, dalam melayani pekerjaan Tuhan. Supaya talenta itu dapat berkembang di dalam kita. Satu contoh, awalnya saya dari ngajar sekolah minggu, saudara. Ngajar sekolah minggu, lalu pegang remaja, pemuda di Kom Ibu. Lalu Tuhan kasih lagi. Apa? Waktu saya sedang berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih, saya harus membuat satu, waktu itu udah dekat-dekat Natal, Tuhan suruh saya buat satu naskah. Saya bilang, saya bukan penulis. Tetapi Tuhan suruh saya membuat naskah untuk drama. Jadi kalau waktu Natal itu, waktu mau Natal, saudara-saudara, saya yang tulis itu bahan naskahnya, saya yang tulis itu naskah dramanya, saya yang latih, saya yang jadi apa dibilang pelatih teh, sutradara. Kalau misalkan waktu itu sempat juga kekurangan peran utama, saya juga jadi peran utama untuk mendukung acara itu. Itu talenta yang Tuhan kasih. Karena apa? Dikembangkan, akhirnya Tuhan kasih lagi talenta-talenta yang lain. Nah, sebab itu saya katakan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita simpan di dalam tanah. Kalau saudara lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-14, pasal 25 itu, tentang seorang yang menerima 1 talenta. Dia terima talenta itu, dia simpan di dalam tanah. Dia simpan bagi dirinya sendiri. Talenta yang Tuhan kasih kepada kita, Tuhan mau itu dikembangkan bagi pelayanan. Bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Kalau kita simpan itu untuk diri sendiri, saudara-saudara, kalau saudara baca terus di dalam ayatnya yang ke-30. Oh, yang terima 1 talenta itu, dia disuruh tinggal di luar. Di sana ada kegelapan. Di sana ada tangisan dan kertak gigi, kata firman Tuhan. Kata ayatnya, kata terjemahan lama. Itu bicara tentang kesusahan besar. Yang menerima 1 talenta karena tidak dikembangkan, akhirnya dia harus mengalami kesukaran besar, sengsara besar. Karena apa? Tidak dikembangkan. Sebab itu, saudara-saudara, ayat ini katakan, selagi hari siang wajiblah. Terjemahan lama katakan, selagi hari siang wajiblah kita mengerjakan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah banyak yang bisa saudara dan saya kerjakan. Pekerjaan Tuhan bukan cuma pimpin pujian, bukan cuma ngajar sekolah minggu, bukan cuma berkhotbah dan sebagainya. Banyak. Kita berdoa itu adalah kita melakukan pekerjaan Allah. Melayani musik, kita melakukan pekerjaan Allah. Tadi saya dengar kesaksian dari Ibu Marci. Udah tes kemana-mana. Harapannya si Matthew kayaknya pengennya di luar kota ya, Matt. Pengen mandiri. Waktu itu bilangnya katanya kan pengen jauh dari mama, pengen mandiri. Rupanya Tuhan berkehendak lain. Tuhan mau Matthew tetap di sini, tetap pegang musik di sini, tetap ambil bagian pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Biar kuliah jalan terus, pelayanan tetap jalan. Amin, Matt.
Puji Tuhan. Itu pelayanan yang Tuhan percayakan sama Matthew. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Mungkin bisa kali berpikir, nanti serahkan aja deh sama yang lain juga bisa. Pekerjaan Tuhan nggak bisa seperti itu, saudara. Apa potensi yang Tuhan berikan kepada kita itu yang Tuhan kasih. Itu yang harus kita kerjakan. Kita harus kerjakan dengan penuh kesetiaan. Dengan dedikasi yang tinggi katanya. Saudara, ini kita bekerja, mengerjakan pekerjaan Allah. Berarti yang jadi bos kita siapa, saudara? Tuhan kan? Ya enggak? Ya kan? Kita mengerjakan pekerjaan Allah, pekerjaannya Tuhan. Berarti yang jadi bos kita Tuhan. Tuhan yang menilai pekerjaan kita. Sebab itu, saudara, kalau kita bekerja di dunia aja, kalau kita menjadi orang kepercayaannya bos, kita akan tunjukkan prestasi kita, dedikasi kita yang tinggi terhadap bos kita. Kita bekerja dengan baik supaya kita tunjukkan prestasi kita di dalam kita bekerja, sehingga bos kita kan senang, ya enggak, saudara? Begitu juga dengan Tuhan, saudara. Kita tunjukkan semangat kita di dalam kita melayani Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan semangat, dengan dedikasi yang tinggi, dengan kejujuran katanya. Apa sih bahasa itunya kejujuran? Bukannya karakter ya, saya lupa tuh. Kita bekerja karena dikatakan di sini, saudara-saudara, malam akan datang katanya, di mana seorang pun tidak dapat bekerja. Malam itu bukan berarti malam yang kita alami sekarang. Kan sekarang kalau di perusahaan-perusahaan besar kan ada sip ya. Sip pertama jam 8 sampai jam 4, terus jam 4 sampai jam 12, jam 12 sampai pagi gitu kan. Itu tengah malam ada yang kerja. Masih ada yang kerja gitu. Tetapi yang dimaksud dengan firman Tuhan ini dikatakan di mana malam akan datang seorang pun tidak dapat bekerja. Apa artinya malam akan datang? Malam bicara tentang kegelapan. Kan kalau malam gelap kan, saudara? Iya enggak? Kalau malam kan gelap. Malam bicara tentang kegelapan. Kegelapan selalu berbicara tentang akhir zaman. Kegelapan bicara tentang akhir zaman. Apa yang terjadi pada masa kegelapan? Apa yang terjadi pada puncak daripada akhir zaman? Wahyu pasal 7 dikatakan di ayatnya yang ke 9-10, di situ dikatakan akan datang kesukaran besar, terjemahan baru katakan. Kalau terjemahan lama dikatakan sengsara besar. Pada saat mana? Pada saat malam. Pada saat kegelapan itu. Pada saat sengsara besar. Yang dimaksud dengan sengsara besar adalah masa pemerintahan dari si Dajjal, kata suratan Tesalonika bilang. Siapa itu si Dajjal? Antikris. Pada masa pemerintahan Antikris, orang gak bisa bekerja. Orang gak bisa bekerja melayani Tuhan. Pada masa itu kesukaran besar katanya. Sengsara besar. Tetapi kalau kita dengan sungguh-sungguh kita bekerja, mengerjakan pekerjaan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan setia, sampai kedatangan Tuhan kedua kali.
Sebelum masa kesukaran itu datang, firman Tuhan katakan kita sudah apa saudara? Disingkirkan. Kita sudah berada di tempat yang aman. Kita tidak mengalami lagi kesukaran besar. Itulah sebabnya saya katakan biar Tuhan mau kita bekerja, mengerjakan pekerjaan selagi ada kesempatan bagi kita, supaya kita tidak mengalami sengsara besar, supaya kita tidak masuk pada pemerintahan antikris, pada pemerintahan si Dajjal. Ngebayanginnya aja ngeri, saudara. Sebab itu firman Tuhan mencatat sengsara besar, kesukaran besar. Orang yang punya talenta, satu talenta. Talenta itu disimpan di dalam tanah. Dia dibuang keluar. Di luar ada kegelapan. Dikatakan di sana ada tangisan dan kertak gigi. Nah, dia masuk di dalam sengsara besar. Lalu kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-25 tentang 10 anak darah. 10 anak gadis yang pandai dan yang bodoh. Yang pandai masuk di dalam perjamuan bersama dengan mempelai, tetapi yang bodoh dia berada di luar. Di sana ada tangisan dan kertak gigi. Mengapa itu bisa terjadi? Karena tidak sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Tidak sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Sebab itu biarlah kita yang ada pada saat ini. Seberapa kita yang ada. Kita mau banyak kek, mau sedikit kek. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong. Biar jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya layani di tempat ini. Mereka mempunyai kualitas rohani yang baik. Bertumbuh di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang bertahan, yang setia di dalam melayani Tuhan. Karena waktu, masa kita untuk bekerja itu tidak lama, saudara. Kemarin waktu diterangkan di pelajaran petasaman, dia katakan, kalau menurut perhitungan waktu, katanya, tahun 29 atau tahun 30 perkiraan Tuhan datang. Tapi belum tahun hari-hari ini. Karena apa? Sebelum kedatangan Tuhan akan didahului dengan tanda-tanda. Kalaupun katanya tahun itu Tuhan belum datang, itu kan maksudnya itu kan Tuhan yang itu gitu ya. Anak pun nggak tahu kapan waktunya. Itu perkiraan manusia. Perhitungan itu menurut perkiraan manusia. Tetapi biarlah kita sebagai gereja Tuhan yang ada, kita mau benar-benar mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Sebab dikatakan, saudara, kalau kita tinggal setia, bertahan, setia di dalam kita mengiring Tuhan, setia di dalam kita melayani Tuhan, kita bertahan sampai Tuhan datang kedua kali. Sebelum masa kesukaran itu kita sudah diangkat. Kita sudah disingkirkan. Jadi pengangkatan sama penyingkiran beda. Ada gereja-gereja yang mengajarkan pengangkatan sama penyingkiran sama. Padahal kalau kita lihat di dalam firman Tuhan beda. Penyingkiran itu gereja disingkirkan dari antikris. Jauh dari mata ular, kata Wahyu pasal 12 bilang. Kita ada di dalam penyingkiran. Kita nggak masuk di dalam aniaya besar itu. Nah, setelah 3,5 tahun setelah masa pemerintahan antikris itu lewat, selesai, kedatangan Tuhan kedua kali. Pada saat kedatangan Tuhan kedua kali, dikatakan kita diangkat.
Nah, itu baru dibilang ada pengangkatan. Gereja Tuhan diangkat. Kita diubahkan dalam sekejap, kata firman Tuhan. Kubur-kubur orang yang mati di dalam Tuhan pun terbuka. Mereka mendapat tubuh yang baru, mereka bangkit. Mereka pun terangkat, saudara. Begitu kita buka mata, tahu-tahu kita sudah ada bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan, saudara. Setelah itu kita masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana upah, pahala yang Tuhan janjikan bagi kita yang tinggal setia, yang tinggal bertahan, yang setia di dalam kita mengerjakan pekerjaan Allah. Orang yang bekerja akan mendapat upah. Orang yang gak kerja gak dapat upah, saudara. Hanya orang yang bekerja yang akan mendapat upah. Yaitu kita akan... sebab itu terbitlah lagu yang berkata, hari yang termulia bila ku jumpa dia, katanya. Ada nyanyian bilang, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu ke sana, jauh di udara. Ada pertemuan di udara. Kita bisa tatap muka dengan Yesus. Waduh, hari yang mulia sekali, saudara. Menyenangkan sekali. Kuncinya asal kita tinggal setia di dalam Tuhan. Bekerja selagi Tuhan berikan kesempatan. Ada lagu berkatakan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Di mana satu waktu kita pada saat kita tidak berdaya, katanya kita nggak bisa berbuat banyak untuk Tuhan. Pada saat masa yang sukar itu nggak ada yang bisa kita lakukan karena kita ada di dalam penyingkiran. Kita udah nggak ada lagi, udah nggak ada kesempatan lagi untuk melayani Tuhan. Selagi ada kesempatan, selagi Tuhan memberikan waktu bagi saudara, kerjakan itu dengan segenap hati saudara. Tuhan yang menilik, Tuhan yang menilai pelayanan kita, saudara. Tuhan yang menghargai pelayanan, hasil kerja kita. Kalau sudah waktunya, kita akan menerima upah. Tadi dikatakan kita akan masuk dalam penyingkiran pertama. Kedua, kita akan diangkat, ada pengangkatan, kita akan diangkat. Kita akan diubahkan. Kita akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Selanjutnya kita akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Luar biasa, bukan? Kesukaan yang Tuhan berikan. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan enggak sebanding dengan upah yang Tuhan berikan bagi kita. Amin, saudara. Upahnya terlalu mulia, katanya. Itu yang mendorong kita untuk kita lebih sungguh di dalam kita mengiring Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong kepada kita semua. Biarlah pada hari-hari ini kita mau lebih lagi setia di dalam kita mengiring Tuhan. Kita mau lebih lagi di dalam kita melayani Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin saudara berpikir, ini mah cuma disuruh sama ibu gembala atau disuruh koordinator gitu. Bukan.
Kami cuma alat, saudara. Tetapi Tuhan yang mempercayakan saudara untuk pelayanan itu. Kami sebagai koordinator, saya sebagai hamba Tuhan, koordinator sebagai perantara. Tetapi itu tanggung jawab yang Tuhan yang memberikan tanggung jawab itu kepada saudara. Sebab itu apa yang Tuhan percayakan kepada kita, biarlah kita mengerjakan itu dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, karena itu Tuhan berikan itu dengan segenap kemampuan kita. Curahkan semua kemampuan kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan kita. Tuhan memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang menjaga, melindungi kami sepanjang minggu ini. Di dalam kami berkegiatan, bekerja, beraktivitas, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau berkati kami, jaga lindungi kami Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau berseru. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati.